Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Basirun dan Pak Fardas selaku dosen pengampu pada mata kuliah pompa dan kompresor. Pada hari ini kami akan melaksanakan presentasi artikel yang sudah kami rangkum dan analisis. Untuk artikel kami itu berjudul Analisis Kerusakan pada Rotor Pompa Sentrifugal G112C pada suatu perusahaan. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Diaulhaq dengan NIM 230500690. Lalu mungkin bisa dilanjut Mas Helmi. Nama saya Helmi Asnul Wildan dengan NIM 2305060058. Selanjutnya Mas Yayan. Nama saya Muhammad Zayan dengan NIM 2305060099. Selanjutnya Mas Rangga. Nama saya Rangga Putra Prakasa dengan NIM 2305060093. Baik, berikut kelompok kami. Dan dari judul artikel tersebut kami merincikan kembali untuk judul dari analisisnya yakni autopsi teknis rotor pompa G112C dengan diagnostik non-destructive testing atau NDT dan strategi corrective maintenance di PTX. Jadi lanjut. Pada halaman selanjutnya dijelaskan mengenai uh, peran kritis dari pompa sentrifugal itu sendiri. Pompa sentrifugal G112C yakni berfungsi untuk mengubah energi kinetik fluida menjadi energi potensial melalui putaran impeller. Untuk putaran impeller sendiri kurang lebih di kecepatan 2980 rpm. Rotor adalah jantung operasional pemindah energi mekanik ini. Efisiensi dan umur operasional alat ini sangat bergantung pada presisi komponen. Penyimpangan sekecil apapun, terutama pada poros atau impeller, akan memicu keausan eksponensial. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk menghindari selanjutnya dijelaskan mengenai hasil pengamatan terhadap kondisi rotor berdasarkan inspeksi yang telah dilakukan, yakni ya NDT dan juga corrective maintenance. Hasil investigasi menunjukkan adanya indikasi beberapa bentuk degradasi pada komponen rotor yang berpotensi mempengaruhi kestabilan operasi sistem. Temuan ini menjadi awal dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap sumber kerusakan yang berkaitan dengan poros pada pompa sentrifugal, mekanisme kegagalan yang terjadi, serta dampaknya terhadap performa mesin secara keseluruhan. Untuk menghindari itu semua, eh, kami memberikan langkah strategis yang mungkin bisa digunakan, yakni yang pertama ada predictive dan corrective maintenance, yang di sini menjadi fokus kelompok kami, yakni menggunakan diagnostik tingkat lanjut, baik itu menggunakan vibrasi ataupun NDT, untuk mendeteksi anomali sebelum kegagalan katastrofik terjadi, lalu merumuskan perbaikan yang presisi dan sesuai dengan kebutuhan dari pompa itu. Lalu yang selanjutnya ada preventive maintenance, yakni membuat perawatan yang terjadwal untuk memperpanjang usia pakai. Lalu juga ada breakdown maintenance, yang dimana pendekatan reaktif mengakibatkan downtime, produksi, dan juga kerugian yang maksimal. Tujuannya yakni adalah kenapa kita memberikan rekomendasi ini, yakni untuk memaksimalkan waktu operasi dan meminimalkan risiko kerusakan terprediksi melalui diagnostik proaktif. Mungkin bisa di next. Untuk yang selanjutnya itu ada toolkit diagnostik atau membedah cacat tanpa merusak material.
Metode diagnostik yang digunakan untuk mengidentifikasi cacat pada komponen tanpa merusak material itu digunakan adalah metode diagnostik. Pendekatan ini merupakan bagian dari metode non-destructive testing atau NDT yang memungkinkan pemeriksaan kondisi komponen tanpa harus memotong ataupun merusak material. Terdapat tiga metode utama yang digunakan dalam analisis ini, yaitu Magnetic Particle Inspection atau MPI, yang kedua ada Liquid Penetrant Test, dan ada Balancing Motor. Ketiga metode ini digunakan untuk mendeteksi cacat yang berbeda, sehingga memberikan gambaran kondisi komponen secara lebih menyeluruh. Untuk metode yang pertama adalah Magnetic Particle Inspection atau MPI. Metode ini digunakan untuk mendeteksi retakan pada material ferromagnetik dengan memanfaatkan medan magnet. Ketika arus listrik dialirkan pada komponen, garis gaya magnet akan terbentuk di sepanjang material. Jika terdapat retakan yang berada pada sudut sekitar 90 derajat terhadap garis gaya magnet, maka retakan akan terlihat dengan jelas karena partikel magnetik akan terkumpul pada area tersebut. Retakan yang berada pada sudut sekitar 45 derajat juga masih dapat terdeteksi. Sedangkan retakan yang sejajar dengan garis gaya magnet umumnya tidak akan terlihat dengan jelas. Lalu yang metode kedua adalah liquid penetrant. Metode ini memanfaatkan prinsip kapilaritas cairan untuk mendeteksi cacat terbuka pada permukaan material. Cairan penetran akan meresap masuk ke dalam retakan kecil pada permukaan material. Setelah itu digunakan developer powder yang berfungsi menarik keluar cairan penetran dari retakan sehingga indikasi cacat dapat terlihat pada permukaan material. Metode ini sangat efektif untuk mendeteksi retakan kecil pada material yang bersifat non-porous. Lalu yang ketiga ada balancing rotor. Metode ini digunakan untuk menganalisis distribusi massa pada komponen yang berputar. Ketidakseimbangan massa pada rotor dapat menyebabkan getaran pada sistem. Pada ilustrasi ditunjukkan bahwa nilai unbalance-nya terdeteksi adalah sekitar 0,45 gram milimeter. Ketidakseimbangan ini terjadi karena distribusi berat yang tidak merata sehingga titik pusat gravitasi rotor tidak sejajar dengan sumbu geometrisnya. Lanjut. Yang selanjutnya matrik diagnostik NDT G112C. Terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada visual inspection. Pemeriksaan ini dilakukan secara langsung menggunakan pengamatan mata tanpa alat khusus. Untuk target dari metode ini adalah mendeteksi retak permukaan atau korosi pada komponen. Hasil pemeriksaannya menunjukkan adanya indikasi awal keausan fisik pada komponen yang diamati. Lalu yang kedua liquid penetrant, itu metode ini menggunakan cairan penetran dengan gaya kapilaritas tinggi untuk mendeteksi cacat terbuka pada permukaan material non-porous. Berdasarkan hasil pengujian yang ditemukan, indikasi high metal radial pada impeller, serta medium hingga heavy rubbing pada area wearing impeller. Kondisi ini menunjukkan adanya gesekan yang cukup signifikan pada komponen tersebut selama proses operasi. Lalu yang ketiga adalah Magnetic Particle Inspection atau MPI. Metode ini digunakan untuk menganalisis distribusi flux magnetik pada material ferromagnetik sehingga cacat pada permukaan maupun di bawah permukaan dapat terdeteksi. Hasil pengujian menunjukkan adanya korosi pada poros, permukaan yang kotor, serta goresan pada area seal sheet dengan kedalaman sekitar kurang lebih 0,50 mm. Lalu metode terakhir adalah balancing rotor. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi berat dinamis pada rotor. Hasil analisis menunjukkan adanya kondisi unbalance, di mana titik gravitasi rotor tidak sejajar dengan poros geometris sehingga berpotensi menimbulkan getaran selama operasi. Next. Selanjutnya ada bukti fisik, 1. Degradasi poros dan area mekanikalnya. Temuan yang pertama adalah korosi material. Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan metode MPI dan liquid penetrant, ditemukan adanya korosi aktif pada pump shaft. Kondisi ini menunjukkan bahwa material mengalami degradasi akibat lingkungan operasi dan kondisi permukaan yang tidak terlindungi dengan baik. Yang kedua ada goresan kritis pada area mechanical seal sheet.
Dari hasil inspeksi ditemukan adanya goresan spesifik dengan kedalaman mencapai sekitar kurang lebih 0,50 mm. Selain itu, pada gambar juga ditunjukkan bahwa panjang area yang terdapat pada sheet area mencapai sekitar 110 mm. Goresan ini menunjukkan adanya kontak atau gesekan yang tidak normal antara komponen selama proses operasi. Lalu temuan yang ketiga adalah dampak mekanis dari kondisi tersebut. Permukaan poros yang kotor serta adanya goresan pada seal sheet dapat merusak integritas mechanical seal. Kerusakan ini dapat menimbulkan potensi kebocoran fluida pada sistem pompa dan mempercepat keausan komponen pendukung lainnya. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan adanya beberapa bentuk degradasi pada area mekanikal, yaitu korosi pada poros, goresan pada seal sheet dengan kedalaman sekitar kurang lebih 0,50 mm, serta ketidakseimbangan rotor dengan nilai unbalance di sekitar 0,45 gram mm. Kondisi ini menunjukkan perlunya ada tindakan perbaikan dan perawatan lanjutan untuk menjaga keandalan sistem operasi. X. Baik, selanjutnya ada kerusakan pada impeller. Selain pada shaft, kerusakan juga ditemukan pada bagian impeller. Hasil pengujian liquid penetran menunjukkan adanya kondisi high metal radial yang mengindikasikan deformasi pada permukaan impeller. Selain itu, ditemukan juga medium hingga heavy rubbing, yaitu gesekan antara impeller dengan komponen lain di dalam pompa. Gesekan-gesekan ini dapat menyebabkan beberapa dampak serius di antaranya yaitu menurunkan efisiensi volumetrik pompa, meningkatkan temperatur operasi, meningkatkan getaran, dan juga resiko kerusakan pada bantalan atau bearing. Jika kondisi ini dibiarkan terus terjadi, maka dapat berujung pada kegagalan katastrofik pada sistem pompa. Next. Hasil pengujian balancing rotor menunjukkan adanya ketidakseimbangan dinamis pada rotor. Hal ini terjadi karena titik pusat gravitasi rotor tidak sejajar dengan pusat geometrisnya. Pada kondisi ideal, kedua titik tersebut harus berada pada satu garis yang sama agar rotor dapat berputar secara stabil. Namun, pada kecepatan operasi 2980 rpm, ketidakseimbangan kecil sekalipun dapat menghasilkan gaya sentrifugal yang sangat besar. Gaya ini kemudian menimbulkan getaran yang dapat merusak struktur pompa, mempercepat keausan komponen, dan menurunkan performa sistem. Next. Selanjutnya ada siklus kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada pompa ini sebenarnya membentuk suatu siklus degradasi atau efek domino. Ketidakseimbangan rotor menyebabkan vibrasi ekstrim pada sistem pompa. Vibrasi ini kemudian memicu gesekan antara impeller dan komponen lain, yang menyebabkan deformasi permukaan serta goresan pada mechanical seal sheet. Akibatnya, efisiensi pompa menurun dan risiko kerusakan pada komponen lain seperti bearing dan casing meningkat. Jika hanya memperbaiki kerusakan permukaan tanpa mengatasi masalah ketidakseimbangan rotor, maka kerusakan tersebut memungkinkan besar akan terjadi kembali. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu peta kerusakan rotor. Berdasarkan hasil NDT, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa titik kerusakan utama pada rotor pompa. Pada shaft ditemukan korosi aktif serta goresan pada area seal sheet. Pada impeller ditemukan kondisi high metal radial and heavy rubbing. Pada distance sleeve ditemukan juga beberapa goresan dengan tingkat kerusakan sedang. Selain itu terdapat masalah global berupa ketidakseimbangan dinamis rotor. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan tindakan perbaikan secara. Yang terakhir yaitu strategi corrective maintenance. Berdasarkan hasil diagnosis tersebut, beberapa langkah corrective maintenance yang direkomendasikan antara lain, pertama adalah restorasi rotor dan shaft, yang dapat dilakukan dengan proses pembersihan pelapisan ulang seperti hot chrome, serta machining untuk
mengembalikan dimensi agar presisi. Kedua adalah perbaikan atau penggantian impeller pada area yang mengalami deformasi dan berat. Ketiga adalah penggantian distance lift untuk memastikan toleransi komponen tetap sesuai spesifikasi. Langkah terakhir yang sangat penting adalah melakukan balancing rotor ulang untuk memastikan distribusi massa rotor benar-benar seimbang sebelum pompa dioperasikan kembali. Sebagai kesimpulan, kerusakan pada motor pompa G112C disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu korosi pada shaft, gesekan pada impeller, serta ketidakseimbangan rotor. Penggunaan metode NDT terbukti sangat efektif dalam mendeteksi kerusakan tanpa merusak komponen, sehingga dapat membantu dalam menentukan strategi perbaikan yang tepat. Dengan melakukan corrective maintenance yang tepat, diharapkan kinerja pompa dapat kembali optimal serta umur operasional peralatan dapat diperpanjang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.